Su Hao, kamu udah nggak berguna lagi. Udah, pergi aja. Kepalaku sakit banget. Tunggu, ada yang nggak beres. Aku aslinya orang abad ke-21, pemuda baik-baik, malah nyasar ke dunia kuno. Dan jadi menantu pura-pura di keluarga saudagar kaya. Jangan pura-pura bego. Hari ini nona ini mau menceraikan kamu. Cepet, kap jempol di surat cerai ini. Dulunya sebagai menantu pura-pura, di keluarga Wan selalu kena perlakuan gak enak. Hah, udah gitu aku juga pindah dunia. Masih kena marah dari kamu. Surat cerai. Keluarga Wan kalian emang hebat. Dulu kalian ngajak aku jadi menantu pura-pura, karena meskipun keluargaku udah jatuh, tapi kakekku dulu editor di Han Lin Yuan, namanya Harum. Sementara keluarga Wan kalian meskipun kaya, tapi cuma keluarga pedagang. Demi naikin derajat, makanya kalian ngajak aku jadi menantu pura-pura. Sejak aku jadi menantu pura-pura. Di keluarga Wan kalian aku sering diremehkan. Kakak nggak pernah sekamar sama Nona Wan, cuma nama doang, nggak ada isinya. Kamu orang miskin, nggak pantas jadi suamiku. Kalian manfaatin nama kakekku. Dapat hak beli beras pemerintah di Wanliu County. Sekarang udah habis dipakai mau usir. Mimpi aja. Su Hao, tanpa keluarga Wan, kamu udah mati kelaparan di jalan. Kamu masih berani protes? Su Hao, kamu mau apa? Asal kamu tanda tangan surat cerai, keluar dari keluarga Wan, aku bisa penuhi beberapa syaratmu. Gampang aja. Menurut hukum, aku mau ambil setengah dari harta Wan Xiu. Apa? Dasar sampah, mimpi apa sih kamu? 1 sen pun jangan harap bisa Su Hao, jangan besar kepala. Dengan kekuasaan keluarga Wan, meskipun kamu pukul mati kamu pakai tongkat, kamu juga nggak bisa berbuat apa-apa. Iya dong. Dikasih beberapa koin aja udah bagus. Masih mau bagi-bagi harta warisan? Orang-orang pelit ini pasti nggak mau ngasih uang setelah aku nakutin mereka. Baru bisa tawar-menawar. Karena nggak mau bagi uang. Ya, aku minta 100 tael perak sebagai ganti rugi. Nggak mungkin. Kamu nggak berharga 1 sen pun? Nggak mau ngasih, ya? Kalau gitu aku nggak pergi. Biarin aja aku mati kelaparan. Pokoknya nanti kalau tersebar, yang malu adalah keluarga Wan kalian. Lagian yang baru aja kalian dapat izin beli beras negara. Kayaknya bakal hilang deh. Su Hao, kamu nggak punya malu. Aku emang meremehkan kamu? Kasih dia 100 tael perak, suruh dia pergi. Tuan beneran mau ngasih dia uang? Jangan biarkan barang sial ini ganggu bisnis keluarga Wan, suruh dia ambil uang terus pergi. Beneran? Lihat muka kamu yang nggak berguna itu. Mulai sekarang, setelah keluar dari keluarga Wan, jangan sebut namaku lagi. Kalau nggak, aku patahin kaki kamu. Aku ini nggak cuma datang dari masa depan, tapi di otakku juga ada buku ensiklopedia. Dengan pengetahuan ini, modal 100 tael ini, masa nggak bisa bangkit? Tuan, kepala keluarga Liu, datang berkunjung sama putri sulung keluarga Liu. Keluarga Liu, musuh keluarga Wan, ini dia putri sulung keluarga Liu. Beneran cantik jelita. Tuan keluarga Wan, saya Liu datang sesuai undangan, buat bahas urusan pabrik minyak. Meng Yun memberi hormat kepada 2 orang tua. Silakan duduk, dua-duanya. Su Hao, kamu masih di sini ngapain? Cepat pergi. Buru-buru apa sih? Surat cerai aku belum tanda tangan. Cepat tanda tangan, setelah tanda tangan, langsung pergi. Tuan keluarga Wan, ini, seperti yang kamu lihat. Su Hao, mulai hari ini,
nggak lagi jadi menantu keluarga Wan. Mulai sekarang, apapun yang dia lakukan, hidup atau mati, nggak ada hubungannya sama keluarga Wan. Keluarga Wan ini sungguh tega ya. Pakai Su Hao habis-habisan terus dibuang? Kok kamu masih di sini? Mau aku suruh orang lempar kamu keluar? Aku kan udah nggak kerja, pasti cari kerja dong. Keluarga Wan gak punya kerjaan buat kamu, dasar sampah. Buat bersihin WC aja kamu gak layak. Nggak, Liu. Mbak Liu. Aku Su Hao, ahli puisi, sastra, dan bisnis. Boleh minta kerja di keluarga Liu? Dengan gaya keluarga Wan kayak gitu, kedepannya pasti bakal dipersulit sama mereka. Bahkan bisa nggak selamat, dan di Kabupaten Wan Liu ini, cuma keluarga Liu yang bisa lindungi aku. Oh, kalau gitu, kamu mau ngapain di keluarga Liu? Ya, kerjaan lamaku dong. Jadi mantu kamu. Apa? Maksud kamu? Kamu mau jadi suamiku? Betul. Nona Liu cantik jelita. Pintar dan sopan. Jago. Hitung-hitungan dan bisnis. Sedangkan aku tampan. Bakat melimpah, lucu, dan humoris. Kocok banget sama Nona Liu. Jodoh dari langit. Oh. Lagi pula aku punya pengalaman kerja sebagai menantu selama beberapa tahun. Bisa kerja dengan sertifikat. Tuan Su benar-benar. Pemikirannya unik banget sih. Su Hao, kamu emang kayak kata mau makan daging angsa aja. Orang yang gak diterima keluarga Wan. Kamu pikir keluarga Liu mau? Su Hao, keluarga Liu nggak ada rencana cari mantu. Cari jalan sendiri aja deh. Pa Liu. Setahu aku, keluarga Liu lagi pusing soal pembelian beras negara sama urusan dagang minyak goreng. Aku sih, meskipun keluarga jatuh miskin, tapi kakekku dulu sarjana terkenal, Masyhur namanya. Banyak juga murid dan bawahan setianya, yang jadi pejabat di Minta, aku jadi menantu. Pakai nama besar kakekku. Urusan kalian juga bakal lebih gampang. Omonganmu sih ada benarnya juga. Su Hao, kakekmu udah mati entah berapa tahun, mana masih punya pengaruh? Lagi pula, Liu Mengyun, apa lu mau ambil orang gak guna ini jadi mantu? Mau? Apa? Liu Mengyun, aku tahu lo sama aku gak akur, tapi gak perlu demi bikin aku kesel. Nikah sama orang bodoh ini. Putri merasa, Su Hao memang calon menantu keluarga Liu, yang paling cocok. Putri rela menikah dengannya. Yuna, lo nggak bercanda kan? Iya, ayah. Terserah kata-katamu aja. Hah? Mereka langsung setuju gitu aja. Oh, kok lancar banget sih? Liu Mengyun, lo mikir apa sih? Nikah sama orang gak guna ini. Su Hao juga mantan suamimu. Lo hina dia segitunya. Nggak malu apa? Lo. Terserah lo aja. Pokoknya barang bekas yang udah nggak aku mau. Hahaha. Biarin aja, Ans. Kalau gitu, aku Wan. Pertama-tama selamat buat kepala keluarga Liu, dapat mantu. Apa? Suami, lo bilang lo ambil mantu buat Yung Er. Yang dibuang sama keluarga Wan. Su Hao sowan ke ibu mertua. Yunar. Ayahmu asal bikin onar sih masih mending. Lo kan biasanya tenang. Kenapa setuju? Ibu jangan khawatir. Dengerin aku dulu. Sekarang di Kabupaten Wan Liu, keluarga Wan yang paling besar, sedangkan keluarga kita Liu. Generasi selanjutnya nggak ada anak laki-laki. Banyak orang yang ngincar. Kalau aku nggak nikah, bisnis keluarga bisa berantakan. Tapi kalau aku nikah, susah banget buat ngelindungin diri dari orang-orang yang punya maksud, yang datang demi harta keluarga Liu. Makanya Su Hao adalah pilihan terbaik buat jadi mantu keluarga Liu. Dia nggak punya latar belakang, nggak punya kemampuan. Tapi ada nama besar kakeknya, sebagai sarjana terkenal. Jadi tinggal di rumah kita, jadi mantu yang tinggal di rumah istri. Saling cocok, apa? Ayah mertua masih ada di sini loh. Kalian ngomongin keburukan aku, seenggaknya jauhin aku dikit lah. Su Hao, aku ngomong terang-terangan sama kamu. Keluarga Liu narik kamu jadi mantu di rumah. Cuma biar gampang urusannya. Asal kamu jaga sikap.
Makan, pakaian, tempat tinggal, transportasi. Aku nggak bakal pelit sama kamu. Tapi kalau kamu berbuat di luar batas, keluarga Liu juga nggak bakal diam aja. Istriku tenang aja, suamimu ini mantu profesional. Pandai jaga aturan jadi suami. Belum menikah. Jangan sembarangan manggil. Xiaoqing, antar tuan muda ke kamarnya. Baik, Nona. Yunar. Maafin aku ya. Demi keluarga Liu. Aku cuma bisa begini. Aduh. Dari dulu urutan Shenong Gongxiang, Sekesipet, keluarga Liu si kaya. Tapi di mata keluarga-keluarga bangsawan itu, cuma kayak sepiring daging di atas talenan. Gak punya anak laki-laki, gak bisa nahan orang-orang yang punya maksud jahat. Dan Yuner dari kecil udah ngerti, kemampuannya luar biasa. Semua bisnis di rumah, diurus sama dia seorang. Dengan adanya Su Hao sebagai mantu di rumah, kedepannya bisa nahan gosip miring. Xiaoqing, tuan muda yang baru itu dari mana asalnya? Tuan muda apa? Cuma seorang mantu yang tinggal di sini. Aku dengar semuanya. Dia diusir dari keluarga Wan. Tuan cuma narik dia balik buat jadi pajangan. Jangan dianggap penting. Oh gitu. Ya udah, dia jangan harap bisa nyuruh-nyuruh aku di dalam rumah. Kalian berdua tadi ngomong apa? Nona, kami nggak ngomong apa-apa. Nonggeles aja. Aku bilang sama kalian, Su Hao itu suamiku. Artinya, dia tuan kalian. Baik di depan maupun di belakang. Kalian nggak boleh nggak hormat sama dia. Kalau sampai aku tahu, pasti aku hajar terus usir dari rumah. Hari ini kalian berdua, pergi sendiri ambil hukuman 20 pukulan. Bye. Enak ya, di keluarga Liu? Di keluarga Wan aku cuma tinggal di gudang kayu bakar. Apalagi di zaman dulu, kalau aku beneran jadi gelandangan, mungkin beberapa hari lagi mati kelaparan. Jadi mantu tinggal di rumah istri, apa salahnya? Ada makan, ada minum. Sih, nggak perlu kerja. Juga punya istri cantik, enak banget. Su Hao, boleh aku masuk? Istriku, silakan masuk. Istriku, kapan kita nikah? Su Hao, aku datang mau ngomong jelas sama kamu. Kamu bilang aja. Aku sama kamu nikah. Cuma nulis surat nikah. Gak ada upaya. Terus, untuk sementara aku belum bisa nerima. Bersama orang yang gak aku kenal. Jadi kita akan tidur terpisah. Sekarang aku belum bisa nerima kamu. Tapi kalau suatu hari nanti, aku bisa nerima kamu. Kita masih bisa. Jadi suami istri beneran. Aku ngerti. Sekarang kita cuma suami istri di atas kertas. Iya. Tapi di depan orang lain, aku akan jaga martabatmu. Panggil suami istri. Kalau gitu kita latihan dulu. Coba panggil suamiku dong. Suamiku. Hei istriku, sini. Biar suamimu cium satu. Besok aku mau ke pabrik minyak keluarga Liu. Bisnis minyak dan beras, itu salah satu bisnis terbesar keluarga Liu. Pabrik minyak ini penting banget buat keluarga Liu. Hari ini aku bawa kamu. Biar kamu kelihatan. Biar orang luar tahu, keluarga Liu punya mantu baru. Hah? Tenang aja, istriku. Aku bakal bikin kamu bangga. Bos, akhirnya kamu datang. Pak Jang lagi mogok kerja. Pak Jang kan bilang, nggak boleh minum pas jam kerja, kan? Mbak Liu udah datang. Haha, anggur dari keluarga Wan ini enak. Aku minum beberapa Wan, Pak Jang, kamu itu karyawan pabrik minyak keluarga Liu. Kok bisa nerima barang dari Wan? Wan itu royal. Aku nerima barang dikit dari mereka. Kenapa emang? Mbak Liu, kontrak kita udah habis? Jujur aja,
Wan udah nawarin gaji 5 kali lipat dari kalian. Kalau keluarga Liu nggak naikin gaji aku, maka aku, Pak Zhang, ya terpaksa ganti bos. Pak Zhang, aku udah naikin gaji kamu 2 kali, naikin lagi nggak masuk akal. Aku nggak peduli. Pokoknya, keahlian aku bikin minyak ini satu-satunya di seluruh Kabupaten Wan Liu, ya seharga segitu. Mbak Wan datang. Mbak Wan, kamu datang nggak? Pak Zhang, kamu udah pikir matang? Datang ke keluarga Wan. Keluarga Wan kasih 5 kali lipat. Udah, mulai sekarang Mbak adalah bos aku. Keahlian turun-temurun aku bikin minyak ini akan aku pakai buat bikin minyak buat keluarga Mbak Wan. Zhang Masi, kamu benar-benar berkhianat. Bertahun-tahun ini, keluarga Liu udah cukup baik sama kamu, kan? Dulu kamu main judi, sampai kehilangan istri dan anak. Aku yang tebus mereka balik, sekarang demi sedikit keuntungan. Kamu ingkar janji? Mbak Liu, orang maunya naik ke tempat yang lebih tinggi, air mengalir ke tempat rendah. Aku ke Wan itu, cari nafkah pakai keahlian sendiri. Bos, jangan biarin dia pergi. Nggak ada Guru Zhang, pabrik minyak kita nggak bakal bisa jalan. Gimana? Liu Mangyun, orang-orang selalu bandingin kita. Mereka bilang kamu jago bisnis. Menurut aku, ya gitu-gitu aja. Laki, selera kamu juga nggak bagus. Menantu sampah yang nggak aku mau, malah diperebutkan buat dijaga. Wan Shiyu, kamu beneran kayak ayam betina bertelur. Bunyi terus nggak berhenti. Zhang Mazi yang nggak bisa apa-apa. Kamu bawa pulang buat jadi bapak barumu. Lagi, lihat dirimu sendiri. Muka jelek, kejam, mulut jahat. Nggak pantas jadi pembantu istriku. Di sini teriak-teriak, kayak keledai botak muter gilingan, muter-muter bikin malu. Kamu kasar banget. Kamu itu Su Hao yang sampah. Kamu tahu apa? Nggak tahu apa-apa. Kalau nggak ada teknik memeras minyak gue, pabrik minyak keluarga Liu kalian nggak bakal bisa jalan sama sekali. Kalian tunggu aja. Betul. Liu Mengyun, Su Hao, dengerin baik-baik. 10 hari lagi Festival Tianchang. Hari di mana orang belanja besar-besaran minyak dan gandum. Kalian nggak bisa produksi minyak bagus, siap-siap aja bangkrut. Habis ini semuanya beres. Guru Zhang pergi. Gimana pabrik minyak kita bisa jalan ke depannya? Bisnis pabrik minyak. Sebagian besar andalannya Festival Tianchang. Sekarang nggak ada kepala ahli. Minyak kita pasti kalah sama pabrik minyak keluarga Wan. Po Wu, apa nggak ada ahli lain? Ada sih, tapi teknologinya nggak bagus. Minyak yang dibuat Zhang Mazi dan muridnya, hasil minyaknya banyak, kualitasnya juga bagus. Dengan bahan yang sama, hasil minyaknya bisa lebih 30%. Itu udah seluruh keuntungan kita. Jadi gitu? Nggak ada dia? Pabrik minyak kita beneran nggak bisa jalan? Iya. Itu tadi sebenarnya masih bisa dibujuk. Tapi kakak ngomong gitu. Ini sih nggak perlu khawatir. Sayang, serahin pabrik minyaknya ke aku. Aku jamin bikin pabrik minyaknya bangkit lagi. Bahkan jadi pabrik minyak nomor 1 di Kabupaten Wan Liu. Kamu bisa? Aku bisa nggak? Coba aja, nanti tahu sendiri. Ini nggak main-main, aku nggak bisa sembarangan setuju. Gini aja sayang. Kita bertaruh. Kalau aku berhasil, kamu penuhi satu syarat aku. Kalau gagal, aku terserah kamu. Ya udah, biar kamu coba. Pawu, beberapa hari ini, kamu dengerin Su Hao. Tapi, baik, semuanya ikut perintah Nona Besar. Yah, aku udah bawa Pak Zhang kembali. Mulai sekarang dia kerja buat keluarga Wan. Pak Wan, kamu yakin bisa ngalahin pabrik minyak keluarga Liu? Pak Wan, tenang aja. Aku Zhang Mazi, dijuluki Raja Minyak Zhang. Teknik peras minyak warisan 3 generasi. Baik kualitas minyaknya maupun hasil perasan. Nggak ada yang bisa ngalahin aku? Bago. Pabrik minyak itu bisnis inti keluarga Liu. Kalau rebut bisnis ini, gabungin keluarga Liu cuma soal waktu. Pak Wan, sebentar lagi Festival Tianchang, Bapak bisa rekrut banyak pekerja, timbun bahan minyak. Aku jamin Bapak untung besar. Nggak salah. Shiyu, kamu bisa suruh orang jalankan. Pas hari Festival Tianchang, ekspresi Liu Jixing pasti bakal seru. Hahaha. Pak Wu, kah? Tolong cariin tukang besi dan tukang kayu. Aku mau bikin mesin peras minyak. Ha! Pabrik kita udah punya alat peras. Semuanya yang terbaik di kota. Nggak, itu terlalu jelek.
Ikuti aja kata aku. Siap? Di dalam ensiklopedia di kepalaku, udah ada yang diperbaiki, cara bikin mesin pemeras minyak. Pokoknya bisa dibuat. Kualitasnya pasti kalahin mereka. Ha. Yuna, kamu tenang aja gitu. Biarin Su Hao urus pabrik minyak. Beberapa hari juga nggak bakal bisa ngapa-ngapain, biarin dia gagal dulu. Nanti kalau bertindak, nggak bakal sombong lagi. Iya sih. Cuma sayang, tak. Bisnis pabrik minyak keluarga Liu bakal susah. Kalian bongkar semua barang ini. Po. Alat pemeras minyak ini udah kita pakai lebih dari 10 tahun. Nggak boleh dibongkar dong, dibongkar gimana mau peras minyak. Bukan siapa lagi? Menantu baru keluarga Liu. Katanya mau ganti alat baru buat kita. Ini kan main-main, Asyah. Dia ngerti peras minyak nggak sih? Kita kerja buat majikan. Majikan suruh kita dengerin dia. Ya dengerin aja, nanti kalau nggak bisa, tetap harus balikin lagi. Menantu baru apaan? Aku udah denger, itu keluarga Wan nggak mau. Dia minta-minta nggak punya malu biar diterima. Laki-laki dewasa kok numpang hidup sama istri, nggak punya harga diri sama sekali, ngomong apa sih? Menantu baru itu juga majikan kalian, kerjain aja. Kak Liu, Tang Yu, hari ini kan Festival Tianchang. Masyarakat dan pedagang di kabupaten, semua bakal beli minyak dan beras. Hari ini, sesuai aturan, minyak dan beras setiap keluarga, semua dipajang di panggung perbandingan minyak ini. Bandingin kualitas dan harga. Pabrik minyak keluarga Liu. Minyak tahun ini pasti bagus ya? Lumayan, nggak usah khawatir, kawan. Guru Zhang, keluarin minyaknya. Para bos, para warga. Aku Zhang Mazi. Sekarang aku udah gabung sama pabrik minyak keluarga Wan. Ini dia pabrik minyak keluarga Wan kita. Minyak baru tahun ini, kualitasnya pasti nomor 1. Semua boleh lihat. Hurrah. Aku lihat dulu. Bagus banget sih, Hang. Minyak goreng biasanya pahit, namanya rasa hijau. Minyak ini rasa hijaunya tipis banget. Pantasan, ini hasil tangan keluarga Zhang si Raja Minyak. Hahaha. Kalian berdua, bos. Kalian kan bos besar di Kabupaten Wan Liu. Gimana kalau minyak goreng tahun ini kalian beli di rumah keluarga Wan aja? Aku jamin kasih harga puas buat kalian. Baik, baik. Tenang, Tuan Wan. Aku masih mau lihat minyak keluarga Liu. Kalau nggak ada aku, Zhang Mazi, keluarga Liu nggak mungkin bikin minyak bagus. Nggak usah lihat. Keluarga Liu serahin pabrik minyaknya ke Su Hao. Si bodoh itu, katanya sih, dia udah bongkar semua alat peras minyak. Mana mungkin dia bisa bikin minyak bagus? Kayaknya minyak tahun ini nggak bakal laku. Bisa nggak sih? Tenang, istriku. Hari ini bikin kalian melongo. Bos Hu, ambil minyaknya. Biar semua orang lihat. Siap! Semua, silakan lihat. Ini dia pabrik minyak keluarga Liu. Minyak baru tahun ini. Kualitasnya bukan cuma nomor 1 di Kabupaten Wan Liu. Bahkan bisa dibilang nomor 1 se-Indonesia. Besar mulut banget. Aku coba lihat. Minyaknya cantik banget, bersih dan mengkilap. Aku coba cicip. Mantap! Jernih, wangi, enak. Nggak ada warna hijau sama sekali. Aku udah puluhan tahun di bisnis ini. Belum pernah lihat minyak sayur kualitas setinggi ini. Ada apa? Kok minyak ini bisa sebersih ini? Gimana caranya? Para bos. Minyak sayur dari pabrik keluarga Liu, worth it kan buat dibeli? Worth it, worth it. Bang it, worth it. Bukannya kamu bilang, teknik peras minyakmu nomor 1 sekabupaten? Pak, nggak gitu. Aku tahu. Dia curang, dia sengaja nyaring satu jerigen minyak bagus. Minyak lainnya pasti nggak sekualitas ini. Su Hao, pasti lo. Kamu tahu nggak bisa dapat minyak bagus. Jadi pakai cara curang gini. Jangan percaya sama dia, semuanya. Kalau nggak, yang lo beli, pasti minyak jelek semua. Su Hao. Keluarga Liu aku selalu jujur nomor 1. Biar nggak untung. Nggak bakal nipu kualitas. Mertua tenang aja. Minyak di toko. Semuanya kualitas begini. Berapa aja ada? Aku nggak percaya lo asal ngomong. Semuanya, minyaknya ada di toko. Apa bener? Lihat aja langsung. Wah, minyaknya bagus banget. Sejerigen gede gitu. Pak Liu, menantu bapak nggak nipu. Beneran ada minyak goreng premium sebanyak ini. Mana mungkin?
Minyak goreng premium sebanyak ini, aku aja nggak bisa nyaring. Chang Masi, lo bilangnya gimana sama gue? Lo nggak bilang, kemampuan lo nomor 1 sekabupaten. Aku emang nomor 1 sekabupaten. Dia ini. Apa ini? Chang Masi, dasar pengkhianat. Lo pikir lo hebat banget? Tanpa lo, pabrik minyak keluarga Liu malah lebih baik. Bangsu, Satu jerigen minyak goreng ini berapa harganya? Sama kayak tahun lalu. Harga nggak berubah. Minyak kualitas setinggi ini nggak naik harga. Yang mau, vote. Bisa pesan dari sekarang, yang pesan duluan dapat. Pesan. Asal kalian jamin, Minyak gorengnya kualitas begini terus. Tahun ini minyak goreng restoran kami. Semua pesan di sini. Kami juga pesan. Bangsu, kami restoran ini kan pelanggan lama. pasti dikasih yang terbaik buat kami. Kami juga mau beli. Semua jangan buru-buru. Satu-satu aja. Minggir. Antre dong, jangan dorong-dorong. Semua dapat. Hahaha. Gimana Pak Wan? Keluarga Liu beneran usahanya laris banget. Selamat ya. Su Hao, kamu bisa bikin teknik kayak gini. Kenapa nggak bilang sama aku? Kalau dari dulu kamu bilang, pasti nggak bakal diusir dari keluarga Wan kita. Nona Wan, kamu lapar? Maksudnya? Kalau kamu lapar, aku ada beberapa roti goreng. Aku mau tanya, mau makan roti goreng nggak? Su Hao, kamu hina aku. Bajingan, berlutut, dan minta maaf. Wan Shiyu. Su Hao sekarang suamiku. Kalau kamu masih ngomong sembarangan, aku suruh orang lempar kamu keluar. Baik. Kalian kompak ya. Tunggu aja. Nak, kita pergi. Cuma dalam beberapa jam, minyak sayur keluarga Liu kita udah habis terjual. Masih banyak yang rebutan. Gak nyangka, Udah lama nggak lihat pemandangan kayak gini. Nah, kamu sebenarnya gimana caranya? Kamu lebih jago ngepres minyak daripada si Raja Minyak Zhang. Pak! Sayang, rahasianya ada di sini. nyepe. Lah, Ini mesin pres minyak versi upgrade buatanku. Pakai prinsip tuas dan teknik pemerasan, bisa dioperasikan sama satu orang. Dan pemerasannya lebih maksimal. Hasil minyaknya lebih banyak. Hah? satu orang aja bisa ngepres minyak? Iya, bos. Dulu pas ngepres minyak, kita butuh puluhan orang gantian. HP banget. Mas, ini mesin pres minyaknya. Bisa dioperasikan sendiri aja. Dan gampang banget. Minyak yang diperas bagus banget. Dan aku juga udah nge-improve alat kukus dan proses pemurniannya. Pakai kukusan 2 lapis buat ngukus bahan minyak. Biarkan ampas minyaknya bisa diperas sampai kering. Awalnya 100 jin biji sawi. Cuma bisa dapat 25 jin minyak kualitas rendah. Pakai teknik aku. Ya masukin biji sawi, bisa dapat 40 jin minyak kualitas tinggi. Apa? Surpu jin minyak kualitas tinggi? Pak Wu, Ini beneran, Akang? Haha. Benar kata Tuan Muda. Tuan Muda juga nyuruh kita, waktu lagi peras minyak, taburin segenggam kulit jeruk kering, biar hilang bau langu. Sekarang kita nggak cuma dapat minyak lebih banyak, tapi kualitasnya juga lebih bagus. Aku beneran kagum. Tuan Muda, beneran jagoan. Nggak masuk akal, dan bener-bener nggak masuk akal. Aku udah bisnis bertahun-tahun, baru kali ini lihat. Jadi gini, ke depannya, pabrik minyak keluarga Liu, bentar lagi bisa jadi nomor 1 sekabupaten. Nggalahin keluarga Wan. Bukan cuma itu. Bahkan di seluruh negeri, kita juga bisa jadi pengusaha minyak dan gandum besar. Mas, nggak nyangka kamu punya bakat kayak gini? Aku mengyun beneran ngeremehin kamu, hahaha. Aku Liu Jixing beneran dapat harta karun. Ibu Wan yang sekarang, kayaknya udah nyesel setengah mati. Hahaha. Su Hao, kamu bikin kontribusi gede buat keluarga Liu. Mulai sekarang, pendapatan pabrik minyak ada bagian buat kamu. Di keluarga Liu, nggak ada yang boleh kurang ajar sama kamu. Semua hancur. Tahun ini, Festival Tianchang, pabrik minyak kita nggak cuma nggak dapat pelanggan baru, pasien lama juga hilang. Semuanya pergi beli minyak ke keluarga Liu. Jiang Mazi, kalau bukan karena kamu, keluarga Wan gak bakal rugi segini. Sekarang numpuk banyak bahan minyak, semuanya jadi modal mati. Tuan, Nona, aku juga nggak tahu. Padahal mereka sebelumnya nggak punya keahlian ini. Iya.
Sebelumnya nggak ada. Tiba-tiba ada. Yong, apa beneran itu Su Hao? Pasti dia. Bajingan ini, waktu di rumahku, dia sembunyi-sembunyi. Sampai di rumah Liu, langsung ngasih barangnya. Dari awal nggak boleh ngelepasin dia pergi. Su Hao sialan. Bikin aku rugi besar. Cuh, teknik ini harus aku dapetin. Kalau nggak, lama-lama pasar minyak di Wanliu County bakal dikuasai keluarga Liu. Tuan, gimana dong? Nah, ini tugasmu. Kamu temui Su Hao, tawari dia imbalan besar. Biar dia kasih tekniknya. Aku nggak mau cari dia. Jangan ngambek, gak. Su Hao kan mantan suamimu. Pasti dia masih suka sama kamu. Asal kamu ngomong manis. Barang berharga yang bikin duit ini kan dapat. Cuma sekali ini, habis dimanfaatin, tinggal buang. Baiklah. Su Hao, soal pabrik minyak, benar-benar berkat kamu. Panggil suami. Suamiku. Iya, baru gitu dong. FH. Istriku. Apa kamu lupa? Janji kita. Selama aku berhasil urus pabrik minyak. Kamu harus penuhi satu permintaanku. Bilang aja, permintaan apa? Kamu mau ngapain? Sini. Cium. Kak, kamu nggak bilang permintaannya kayak gini. Aku belum siap. Apa aku keterlaluan? Dia kan suamiku secara status. Dan, dia juga nggak kayak yang katanya orang sampah. Sayang, lihat ke belakang. Ada piring terbang. Piring terbang itu apa? Sayang, pelayanan aku gimana? Selamat datang. Lain kali mampir lagi ya. Ci, Mesong. Sayang, nggak nyangka kamu pagi-pagi udah olahraga ya? Kok rasanya agak aneh ya? Sayang, kamu akhir-akhir ini kurang gizi ya? Bajingan, kamu cari mati. Sakit-sakit-sakit, pelan-pelan. Bentar, kamu siapa? Kok mirip banget sama istriku? Bajingan, berani-beraninya main mesum di rumah keluarga Liu. Hari ini aku pasti kebiri kamu. Yiyi, tunggu, jangan main tangan. Kak, bajingan ini dia. Dia berani main mesum di sini. Aku mau bawa dia ke kantor polisi. Yiyi, ini semua salah paham. Dia itu suami kakakmu. Apa? Dia itu suami kakak yang katanya sampah itu? Su Hao? Kok bicaranya gitu sih? Nggak tahu sopan santun. Bocah kecil, pukulannya keras banget. Betul. Aku ini suami kakakmu yang playboy. Disukai semua orang, bikin bunga pun mekar. Menurutku mah, yang ada dipukulin sama semua orang kali. Udah, jangan pada ribut. Su Hao, Yiyi baru pulang dari belajar silat. Jadi belum kenal kamu. Dia orangnya blak-blakan. Jangan diambil hati ya. Kak, jelas-jelas dia yang salah. Aku baru sebulan gak pulang. Kok kamu udah belain dia? Bukannya aku yang paling kamu sayang? Iya. Pokoknya, kalian berdua jangan bertengkar. Aku masih banyak urusan. Yiyi, Su Hao belum kenal rumah ini. Kamu temani dia keliling aja. Kenapa? Aku nggak mau. Yiyi, kamu tahu hewan apa? Tapi paling suka bilang, kenapa? Hewan apa? Babi, Kenapa? lihat deh. Si Cha bilang, Bajingan, kamu cari pukul? ayo, kena nggak? Aku beneran capek sama kalian. Dua bocah. Aku nggak ada waktu buat main-main sama kalian. Aku ada urusan. Duluan ya. Yiyi, kamu bisa kungfu. Ajarin dong. Nggak mau. Biar nanti aku bisa pukul kamu. Kalau gitu aku bilang ke kakakmu, biar dia yang urusin kamu. Kamu anak kecil ya?
Malah ngadu. Mas, Nona dari keluarga Wan minta ketemu. Wan Xiu, dia cari aku ngapain? Wan Xiu itu mantan istrimu? Udah jadi suami yang masuk ke keluarga Liu kami? Masih berhubungan sama mantan istri? Nggak boleh. Aku harus ngawasin kamu. Jangan sampai kamu kianati kakakku. Wan Xiu, kamu datang ngapain? Aku mau bicara sama Su Hao. Mending kamu jauhan. Emangnya kenapa? Ini rumahku. Yi, kami sebentar lagi, selesai. Su Hao, aku tahu kamu masih suka sama aku. Aku ngaku dulu remehin kamu. Asal kamu cerai sama Liu Mengyun, ikut aku balik ke keluarga Wan. Aku bisa kasih kamu kesempatan. Biar kamu tetap jadi suamiku. Kamu bener-bener kayak merak tua buka ekor, GR banget, siapa juga mau sama kamu? Su Hao, kamu masih sengaja bikin aku marah. Hah? Baik. Aku nggak bakal ribut sama kamu. Sini aja, kamu kasih aku cara bikin minyak. Aku bisa bayar kamu. Oh, ternyata maksudmu itu. Jangan mimpi. Pergi sejauh mungkin. Su Hao, kamu sama sekali nggak peduli perasaan? Kamu beneran kira keluarga Liu bakal nganggap kamu berharga? Mereka cuma memanfaatkan kamu aja. Meskipun gitu, lebih baik daripada keluarga Wan yang nggak tahu terima kasih. Su Hao, kamu sebenarnya mau apa? Biar aku kasih cara memeras minyak. Gampang. Kasih aku 10.000 tael emas. Terus kamu bersihkan toilet aku selama 10 tahun, baru aku setuju. Jangan mimpi. Kalau gitu, cepat pergi sana. Kamu mau uang ya? Aku bisa bertaruh sama kamu. Kalau aku kalah, aku kasih kamu pabrik minyak keluarga Wan. Ditambah 1000 tael perak lagi. Perempuan ini semurah hati itu? Kalau beneran dapat pabrik minyak, buat masa depan aku juga ada pegangan. Taruhannya apa? Tarik kuda. Tarik emak? Emak kamu simpen aja sendiri, aku nggak mau. Maksudnya balap kuda. 3 hari lagi. Di arena balap kuda Wan Liu, kita masing-masing turunin 1 kuda balap. Kalau aku menang, kamu kasih aku cara memeras minyak. Kalau aku kalah, pabrik minyak sama peraknya jadi punya kamu. Oke, aku taruh. Kop jempol, baru sah. Kalau Wan Xiu menang balapan. Jangan setuju sama dia. Dia bohongin kamu? Su Hao, kamu emang beneran orang bodoh. 3 hari lagi ketemu di arena balap kuda. Su Hao, kamu bodoh ya? Jelas-jelas dia nipu kamu. Panggil kakak ipar. Aku mau lapor kakakku. Kalau kamu pergi, 1000 tael perak nggak ada bagian kamu. Kamu sebenarnya mau ngapain? Yi, kamu bisa naik kuda nggak? Tentu aja, aku umur 5 tahun udah bisa naik kuda. Sebayang nggak ada yang sehebat aku. Kalau gitu, beres, kita taruhan burung aja, kamu jadi jokinya. Menang besar, Mana semudah itu? Kamu nggak tahu, Ci? Keluarga Wan punya kuda bagus dari barat. Namanya Cililian. Katanya bisa lari ribuan li sehari. Larinya kayak awan api. Lomba kuda selalu menang. Kuda keluarga Liu kita nggak ada apa-apanya. Meskipun aku jago naik kuda, tetap nggak bisa ngalahin dia. tenang aja. Kakak iparmu itu, orang apa? Mantan penjaga kuda? Bukan, titisan Kera Sakti. Bisa ubah yang jelek jadi luar biasa. Ini dia Wuju. Kuda bagus yang dibeli keluarga Liu. Tapi tetap kalah sama Cililian. Dengar dia nggak mau kalah. Mau gimana lagi? Suruh pandai besi bikin sesuai ini. Bikin sepatu kuda dan pelana. Ingat, gambar ini jangan sampai bocor. Lagi, yes. Kumpulin ampas teh di rumah, semuanya. Rebus dengan api besar. Ambil air teh yang kental. Ini bisa berhasil? Tenang aja. Nanti kalau menang, kamu dapat bagian. Jangan bilang kakakmu. Kalau enggak, dia pasti nggak ngizinin kamu pergi. Demi uang, aku setuju deh meskipun terpaksa. Yi, ampas teh yang aku suruh kamu kasih, udah dikasih. Udah. Tapi kenapa dikasih ke kuda? Ampas teh itu? Di dalam ampas teh ada kafein. Itu kayak ngasih doping. Dia bakal lari lebih kencang. Ditambah aku khusus, bikin sepatu kuda dan pelana. Kalau kamu nggak salah, Wuju pasti menang. Aku pasti nggak bakal salah. Su Hao, kamu beneran berani datang. Ya udah, nah, semua bisa jadi saksi. Kalau Su Hao kalah, harus kasih aku cara memeras minyak. Uangmu dan surat tanah pabrik minyak. Udah siap, sayangnya kamu nggak mampu ambil. Ini dia menantu keluarga Liu, ya? Aku Cao sebenarnya nggak mau tanding sama kamu, tapi Nona Wan yang undang, makanya aku ikut main-main.
Ini si Sok jagoan siapa? Cao Qian, putra keluarga Cao, keluarga mereka tuh pejabat turun-temurun. Sejak kecil udah suka pamer, dulu pernah aku tendang ke sungai. Kacau, bakat berkudanya nggak ada lawan, mau kalah aja nggak bisa. Iya dong. Su Hao, nanti kalau kamu kalah, keluarga Liu nggak bakal lepasin kamu. Lihat aja nanti, kamu berani lagi macam-macam sama Nona Wan. Jangan banyak bacot. Siap-siap mulai. Jang, kamu jago soal berkuda dan kenal kuda. Menurut kamu, kuda yang mana yang menang? Kuda Cilian itu jelas kuda unggulan dari barat. Kaki-kakinya kuat, berisi, punya wibawa kayak raja. Penunggangnya juga lincah dan terampil. Jelas Cilian yang menang. Menurut aku, kuda hitam itu juga punya peluang. Kak Lin, maksudnya gimana? Firasat? Hahaha. Kalau gitu, kamu dan aku taruh taruhan satu pesta minum. Ayo bertaruh. Setuju banget. 2 orang, tambah aku 1. Aku taruh kuda hitam ini menang. Jik. Kenapa kamu yakin kuda hitam ini menang? Soalnya itu kudaku sendiri. Oke. Aku tambahin kamu 1. Teman-teman yang nonton, taruhan udah final. Siap-siap. Mulai. Lihat. Itu Kak Chow dan kuda Cilian. Start langsung dapat pertama. Dan sama yang lain. Sedang menjauh. Kak Chow, cepat, gas. Kak Chow, memimpin dari depan, benar-benar jago berkuda nggak ada lawan. Iya nih. Dan Cilian, pantas aja kuda unggulan dari barat. Kecepatan luar biasa, aman di posisi 1. Kak Lin, kayaknya aku bakal menang nih. Aku yang salah lihat, ya Kak? Bener juga Kak Jiang yang paling jeli soal kuda. Kalian berdua jangan buru-buru, kuda hitam pasti menang. Dik, kenapa percaya diri banget? Kalian berdua lihat aja. Senjata rahasianya. Baru sekarang mulai main. Makin kenceng larinya. Pelana yang didesain Kak Ipar sama ladang kudanya. Memang enak dipakai. Dan kuda itu abis dikasih ampas teh, tenaganya jadi tambah kuat. Pasti aku juara 1 kali ini. Kok bisa kuda hitam itu menang? Kenapa dia bisa lari sekenceng itu? Bang Cao ternyata kalah. Aku lihat bener-bener jelas. Bang Cao sama Cilian nggak ada salah? Ini aja bisa kalah? Jangan-jangan, kuda hitam itu ternyata kuda balap kelas 1. Gimana caranya aku bisa kalah? Kenapa kok kuda hitam itu bisa ngejar aku? Si Su Hao sebenarnya ngapain aja? Sialan, bikin aku malu di depan Nona Wan. Aku salah lihat. Hah? Ternyata kuda hitam itu sekenceng ini. Haha, Kak Jiang, lo kalah. Lo hutang 1 kali makan sama teman kecilku ini. Aku Jiang terima kalah. Kak Ipar, lo lihat kan? Aku menang. Sekarang tahu kan hebatnya Kak Ipar? Iya, aku juga hebat. Wan Shiyu, lo kalah. Surat rumah sama duitnya serahin. Su Hao, lo tega banget sih. Sehari dari suami istri, 100 hari ada kasih. Lo tega lihat, aku digebukin bokap sampai mati. Jangan pura-pura kasihan deh. Iya, ambil aja Filo, 1000 sih. Kak Ipar keren. Ki, udah punya duit kan? Su Hao, lo nipu aku lagi. Aku nggak bakal akur sama lo. Mukanya kesel banget ya, emang bener, bikin kesel aja lo perempuan jelek. Kak Ipar, kita jalan-jalan yuk. Pergi aja sendiri. Gue sama 2 orang ini. Mau minum-minum dulu. Ya udah, aku main dulu. Kakak-kakak berdua, kalian bukan orang sini kan? Kami pedagang keliling, lagi lewat Kabupaten Wanliu. Kami bertemu hari ini, bisa dibilang ini jodoh. Sobat Su, aku dari dulu sayang banget sama kuda kayak nyawa. Kuda hitammu itu aku suka banget. Meskipun agak lancang. Nggak tahu sobat, apa bisa lepas dengan berat hati? Anu, kuda hitam itu bukan kuda dewa. Yang beneran berharga ada barang lain. Oh, mau dengar ceritanya? Ini dia. Tapal kuda biasa, semuanya lempengan besi utuh, berat dan kaku. Tapal kuda ini desainnya pintar. Beronggah. Dan di bawahnya ditambahkan paku cengkeram dan goresan, bikin kuku kuda nggak gampang selip dan beratnya ringan banget. Pintar sekali. Sungguh pintar banget. Kalau bisa dipasang di kuda perang. Kekuatan pasukan kuda pasti bisa naik drastis. Oh, Sobat Su! Barang ini bisa dijual ke aku. Dan lagi, aku juga mau gambar rancangannya. Oh. Pangjang. Aku sama kamu langsung klop.
Barang ini sama gambar. Semuanya aku kasih ke kamu. Beneran? Lelaki sejati sekali ngomong, 4 kuda susah ngejar, hahaha. Oke, mulai sekarang kita jadi saudara. Aku sebagai kakak nggak bakal sembunyi dari kamu. Sebenarnya, aku adalah Sima Jiangfeng dari kamp militer Jiangzhou. Nanti kalau ada masalah, bisa bawa kartu ini ke kamp militer Jiangzhou cari aku. Kalau gitu, adik terima aja deh. Kak Ipa, tolong aku. Kakak perempuanku mau pukul aku. Istriku. Kenapa? Dia berani pergi judi kuda? Dia dalam sehari, habis lebih dari 100 liang perak. Beli banyak banget. Barang-barang berantakan. Kak, aku diajak oleh kakak ipar? Bukan aku yang mau pergi sendiri. Dia yang dalangnya, kalau mau mukul aja dia. Sayang, dengerin aku dulu. Maksudmu, kamu menang tempat minyak punya keluargawan, plus 1000 tael perak. Gimana? Hebat kan suamimu? Iya sih hebat. Tapi Jenny, bisnis minyak dan tepung keluarga Liu kita, bakal jadi raja pasar? Aku juga ada andilnya. Hah, Lain kali kalau berani pergi ke arena balap kuda lagi, aku patahin kakimu. Lain kali aku suruh kakak ipar ajak lagi. Kalau berani, kamu aja yang mukul dia. Sayang, udah ya. Jangan marah. Aku emang ada urusan sama kamu. Ini, bahan dan alat buat bikin arak. Kamu suruh orang siapin semua. Aku mau bikin arak. Caranya kok belum pernah kulihat. Kamu ngerti bikin arak juga? Aku kemarin pergi ke restoran minum arak. Araknya jelek banget. Mending bikin sendiri aja. Keluarga Liu kita juga punya bisnis minuman arak. Mas, kalau arak buatanmu ini rasanya enak, bisa juga dijual. Tentu aja bisa. Ini loh, teknik yang cuma ada satu di seluruh negeri. nanti aku boleh coba nggak? Aku juga mau minum. Orang dewasa lagi ngomong, anak kecil jangan ikut campur. Masuk kamar baca buku sana. Nggak mau ah. Bangsa! Aku suruh kamu minta cara bikin minyak. Kamu malah kalahin tempat minyaknya. Mampus aku jadinya. Nggak nyangka bakal kalah. Pak, tenang dulu. Tanpa cara bikin minyaknya Suhao, tempat minyak kita itu, lama-lama juga nggak bakal bertahan. Ya nggak boleh sebobrok itu juga. Pak, semua gara-gara Suhao. Pasti dia curang? Aku dijebak sama dia. Suhao si brengsek dari dulu seharusnya dipukuli sampai mati. Sudahlah, urusan pabrik minyak jangan dipikirin dulu. Sekarang kita ada urusan besar. Urusan besar apa? Ya masih. Soal pernikahan kamu dengan Tuan Muda Chow. Keluarga Chow itu pengaruhnya besar. Chow Qian juga pinter banget baca buku. Pasti nanti lulus ujian kerajaan. Kita jadi besanan sama keluarga Chow. Nantinya keluarga Liu masih punya hak apa buat lawan kita? Dulu ngusir Suhao? Ya, memang karena itu juga. Sudahlah, aku udah lama pengen nikah sama Tuan Muda Chow. Dibandingin sama Tuan Muda Chow, Suhao itu kayak tai anjing. Sebulan lagi, Pak Bupati bakal ngadain acara puisi di restoran keluarga Wan kita. 1. Buat ngangkat nama Tuan Muda Chow. 2. Buat anggur baru restoran keluarga Wan kita. Biar terkenal. Perfect. Tuan Muda Chow tenar lewat puisinya. Itu juga waktunya kalian tunangan? Makasih, ayah. Hari itu pasti suruh Suhao dan Liu Mengyun ikut datang. Biarkan mereka lihat sendiri. Suami, beres kara kamu. Anggur buah yang difermentasi, udah jadi. Yuk, kita cicipi. Rasanya manis. Aroma anggur dan buah campur jadi satu. Enak banget, nah. Anggur kayak gini, kalau dijual, pasti laris besar. Gimana rasanya? Nggak bener nih. Gelas aku pahit. Masa sih? Kan dari satu tong yang sama. Coba aku cici. Nggak bener, ini manis kok. Coba aku cicip juga. Aku tuang lagi buat kamu. Nggak usah. Suami, kamu jahat banget. Ternyata bohongin aku. Kan kita suami istri. Wajar aja dong. Kak, muka kamu kenapa merah banget? Suami kak bohongin apa? Urusan orang dewasa, anak kecil jangan ikut campur. Mas, 3 hari lagi, Pak Bupati bakal ngadain acara puisi di restoran Wandia. Semua anak muda pinter di kabupaten bakal datang. Dia juga ngundang keluarga kita, keluarga Liu. Ada yang traktir. Wajib dong dateng.
Mas, kamu kan pernah bikin Mas Chow tersinggung. Sama keluarga Wanjia juga, pasti mereka bakal manfaatin buat ngejek kamu. Aku aja yang pergi. Nggak boleh. Kamu pergi sendiri. Mereka pasti bakal ngerjain kamu. Tenang aja. Acara puisi kecil gini gampang. Aku juga mau ikut. Buat apa kamu ikut? Kamu bisa bikin puisi? Nggak bisa. Tapi aku bisa kasih sorakan buat kalian dong. Para hadirin, hari ini kita kumpul di restoran Wanjia, bukan buat yang lain-lain, cuma buat minum dan bikin puisi. Nikmatin bakat. Para pemuda berbakat di Wan Liu. Sekalian persiapan buat ujian tahun ini. Pak Bupati, restoran Wanjia udah siapin buat semuanya. Anggur baru tahun ini. Silakan dicoba semuanya. Enak banget anggurnya. Mantap, mantap. Acara puisi hari ini, temanya anggur. Dari para hadirin, siapa yang mau jadi pembuka? Pak Bupati, saya Li, nggak pinter-pinter amat, izinkan coba. Candy Gok menampung cahaya bulan, cangkir ringan jatuh di sungai bintang, angin sepoi-sepoi bikin orang mabuk. Tanpa minum pun rasa sudah berat. Kak Li, puitis banget. Bagus. Puisi ini lumayan. Tapi suasananya masih kurang greget. Ada yang lebih bagus lagi? Kak Jeng, gimana kalau kamu bikin satu? Hisa. Enggak ah. Aku kurang pinter, nggak kepikiran sekarang. Aku dengar, Mas Kau itu penyair nomor 1 di Wan Liu. Mending Mas Kau yang bikin satu. Iya nih. Aku juga pengen denger karya Mas Chow. Aku juga dengar nama Mas Kau terkenal. Kak Chow, boleh juga buat satu puisi. Pak Bupati, aku Chow tampil malu-malu ya. Anggur dalam cawan, semangat melambung ke awan, mabuk memeluk gunung sungai, hati senang sendiri. Jangan mengeluh perjalanan di dunia jauh, angkat gelas, bercanda dan tertawa, semua lika-liku berlalu. Puisi bagus, bagus banget. Pantes aja Kak Chow, begitu turun tangan, langsung bikin semua orang kagum. Aku yang dengar, aku bener-bener malu. Karya tinggi Kak Chow. Memang karya yang bagus. Hahaha. Kacau emang sesuai reputasinya. Puisi ini temanya anggur. Nulis semua kegagahan. Bagus banget. Hai, orang, beri segelas anggur. Makasih, Pak Bupati. Kak Lin, menurutmu gimana? Lumayan rapi sih. Cuma temanya agak dipaksain. Para jenius lain juga boleh bikin puisi. Kalau tulisannya bagus, aku Pak Bupati kasih hadiah. Kak Liu, menantumu udah datang kan? Hari ini di acara begini, nggak bikin puisi buat hiburan semua orang. Su Hao itu ilmunya dangkal, mending nggak usah tampil malu-malu. Pamen Liu bercanda. Su Hao sebelumnya bilang ilmunya nomor 1 sekabupaten. Kalau gitu, Su Hao, kamu boleh juga bikin satu puisi. Biar semua orang lihat ilmumu. Ya udah. Kalian udah bilang gitu. Aku terpaksa tulis puisi asal-asalan. Sombong. Anggur manis dalam cawan bercahaya malam. Mau minum? Pipa di atas kuda mendesak. Mabuk rebah di medan perang. Jangan ketawa. Dari dulu, yang perang berapa yang balik? Puisi bagus. Medan perang bertempur, lihat maut kayak pulang. Semangat gagah berani. Pantes minum seliter besar. Ini puisi yang ditulis Su Hao. Dia dari kapan punya bakat gini? Memang puisi bagus. Enggak, ini puisi sempurna. Orang, kasih hadiah perak 100 tael, beri segelas anggur enak. Hahaha. Saudara-saudara, menantu aku ini punya bakat puisi. Tampil malu-malu di hadapan kalian. Ini puisi yang dia tulis. Masa sih? Kepintaran Su Hao. Masih di atas kita, Su Hao kan sampah? Masa dia bisa nulis puisi? Sini. Bener-bener ngalahin aku dong. Lihat nggak? Kakak iparku emang bisa nulis puisi. Nggak nyangka suamiku juga bisa bikin puisi. Dan nulisnya bagus banget. Nggak, Su Hao sama sekali nggak bisa bikin puisi. Ini hasil nyontek. Iya, aku memang nyontek puisi penyair Wang Han. Tapi di zaman ini nggak ada penyair itu. Aku pinjem aja. Emang kenapa? Betul, pasti dia nyontek. Su Hao kan belum pernah perang. Gimana bisa nulis puisi perbatasan sebagus itu? Pak Bupati, tolong lihat sendiri, Su Hao nyontek puisi. Ini artinya dia nipu Bapak. Su Hao. Kamu nyontek puisi di depan semua orang, kurang ajar banget. Kalian bilang aku nyontek. Ada bukti nggak? Nggak ada bukti berarti omong kosong. Perbuatan pengecut.
Su Hao. Meskipun aku nggak tahu puisi yang barusan kamu bacain itu nyontek dari mana, tapi kalau kamu emang berbakat, bisa bikin satu lagi sekarang juga. Iya. Kamu bisa nulis lagi nggak? Yang levelnya sama. Baru bukti kalau itu buatanmu sendiri. Kalau nggak, berarti nyontek. Nyontek puisi berarti ngehina kita semua. Su Hao! Kamu pikir baik-baik kalau memang nyontek, sekarang juga berlutut minta maaf. Bener-bener konyol. Suruh aku bikin puisi. Boleh aja. Tapi kalau aku berhasil bikin, kalian yang fitnah aku. Apa konsekuensinya? Kalau kamu benar-benar bisa nulis dengan level yang sama, aku minta maaf sekarang juga di tempat ini. Minta maaf doang terlalu murah buat kamu. Kalau aku masih bisa bikin lagi, kalian nggak cuma minta maaf. Terus ganti rugi mental aku juga dong. Nggak banyak kok. 1.000 tael perak per orang. Kamu bilang apa? 1.000 tael, kamu miskin banget ya? Jadi lo takut kalah? Aku takut apa, Cas? Minta Pak Bupati jadi saksi ya? Kamu tinggal bikin puisi aja. Kalau masih bisa bikin, satu lagi yang setara kualitasnya. Saya juga bakal kasih hadiah. Satu lagi puisi kayak penyair Libai, biar kalian lihat dunia. Tidakkah kau lihat air sungai kuning turun dari langit? Mengalir ke laut, tak pernah kembali. Pembukaan langsung jenius. Tidakkah kau lihat cermin di ruang tinggi, rambut putih timbul sedikit? Pagi bak sutra hitam, sore jadi salju. Bakat puisi begini, benar-benar bikin tepuk tangan kagum. Kuda berbunga 5. Panggil anak, tuka dengan anggur enak. Bersamamu hilangkan duka abadi. Puisi dewa? Aku belajar sastra puluhan tahun, belum pernah lihat puisi secanggih dan seindah ini. Dia bisa tercatat dalam sejarah. Memang karya legendaris. Bikin orang nggak bisa berhenti mikirin. Bagus, bagus, bagus. Hari ini bisa dengar puisi kayak gini? Gak sia-sia datang. Orang, hadiah 1.000 tael, dan 10 guci anggur kualitas. Puisi kayak gini, masa Su Hao yang bisa bikin? Menantu aku kayak penyair dewa turun ke bumi. Hahaha, Puisi kayak gini, seumur hidup aku nggak bakal bisa bikin. kenapa? Bukannya dia nyontek? Puisi seperti ini, harusnya terkenal di seluruh dunia. Kenapa aku belum pernah dengar? Apa benar dia yang bikin? Kalau beneran, kemampuanku dibanding dia kayak cahaya butiran beras lawan bulan purnama. Gak bisa dibandingin? Ini Su Hao. Bukannya dia orang nggak berguna. Kenapa jadi begini? Meskipun aku nggak ngerti, tapi puisi kakak ipar pasti bagus banget. Mereka pada melongo semua. Nggak nyangka suami punya bakat jenius. Bakatnya sepanjang masa. Tuan Wan, kalian harus bayar ganti rugi sekarang. Nggak bakal kurang kok. Adik Su, bakatmu luar biasa. Bener-bener bikin aku kagum. Puisi ini pasti bakal terkenal ke seluruh dunia. Kita juga ikut dapat untung. Pak Bupati, jangan terlalu uji aku. Hari ini aku senang banget. Semua minum banyak-banyak aja. Sajikan arak. Pak Bupati, keluarga Liu hari ini juga bawa arak enak. Oh, ambil sini. Cobain. Sajikan arak. Beneran arak enak lagi. Sungguh arak yang enak banget. Ini arak buatan keluarga Liu. Iya Pak Li. Keluarga Liu udah mulai jual. Restoran kami pasti bakal beli. Aku juga. Kenapa? Su Hao nggak cuma bisa peras minyak dan pacuan kuda, tapi juga bisa bikin arak dan puisi. Kalau tahu gini, aku nggak bakal usir dia pergi. Sekarang untung semua diambil Liu Mengyun. Su Hao, tunggu. Ada apa lagi? Su Hao, aku tahu salah. Aku nggak seharusnya usir kamu. Sebenarnya aku sayang kamu. Bapakku yang paksa aku lakuin ini. Maafin aku, ya? Kamu masih pura-pura aja. Wajah aslimu dulu. Aku masih ingat semua. Su Hao, itu nggak dari hatiku. Kamu balik lagi, ya? Kita nikah, kamu jadi menantu keluarga Wan. Wan Shiyu, kamu beneran nggak punya malu. Dulu, keluarga Wan ngeremehin Su Hao, sekarang masih malu-maluin minta dia balik. Mimpi aja. Aku peringatin kamu. Su Hao itu suamiku. Kalau kamu ganggu dia lagi, jangan salahin aku nggak sopan. Istriku, kita pulang. Su Hao, Liu Mengyun, kalian jangan sombong. Bakal ada saatnya kalian nangis. Kalian tunggu aja.
Minum banyak banget. Kayaknya nggak bakal sadar sampai besok. Itu karena Kak Ipar daya tahan minumnya kecil. Padahal dia cuma minum beberapa gelas. Aku minum 1 guci penuh. Masa kamu bilang gitu? Kamu kan cewek, minum segitu banyak? Mana? Aku masih bisa minum. Oh iya, Kak. Kenapa kamu punya 2 kepala? Kamu bukan kakakku, kamu jelmaan monster. Xiaoqing, nona kedua, mabuk nih. Bawa dia ke kamar buat istirahat. Siapa bilang aku mabuk? Aku nggak mabuk. Sayang, aku pusing. Demam, ya? Aku mabuk. Mas, kamu nggak mabuk. Aku mabuk. Kamu juga. Ih, Mas, tunggu. Jangan tunggu. Malam indah cuma sebentar. Sayang, udah mulai kerja sepagi ini? Ini catatan minyak dari pabrik minyak. Aku tulis rapi dulu. Kamu cokokin sama bos Wu? Sayang, kamu nulis pakai tangan kiri? Aku biasa pakai tangan kiri. Catatan ini harus selesai dicek hari ini. Oke. Nanti aku pergi. Orang ini terlalu lemah. Nggak tahan pukul. Hahaha. Ayo, bawa dia ke pimpinan. Ambil hadiah uang. Bagus. Su Hao ini benar-benar bintang keberuntungan keluarga Liu. Baru beberapa bulan datang, bisnis keluarga Liu naik beberapa kali lipat. Iya, Pak. Awalnya aku nggak ngerti. Sekarang lihatnya, Su Hao lah mantu yang baik buat keluarga kita. Keluargawan pasti menyesal banget. Mas memang jenius. Bikin orang kagum. Ada. Hah, Pu. Nona besar, ada masalah besar. Ada apa? Tuan muda dikulik perampok gunung. Mereka ninggalin surat juga. Bilangnya kita harus bawa uang tebusan 10.000 tael perak buat nebus orang. Kalau nggak, mereka bakal bunuh Sandra. Apa? Masih ada kejadian kayak gini? Ini jadi gawat nih. Itu gerombolan Gunung Niu Jiao. Mereka semua, orang-orang yang bunuh orang tanpa kedip. Suamiku dalam bahaya. Pak, cepet pikirin cara dong. Gerombolan Gunung Niu Jiao itu jahat banget. Lagi pula, markas mereka gampang dijaga, susah diserang. Bahkan pemerintah juga nggak bisa berbuat apa-apa sama mereka. Ketemu orang jahat kayak gini, Aku juga bingung, nggak tahu harus gimana. Aku harus selamatin suamiku keluar dari situ. Siapa yang culik kakak ipar? Aku habisin mereka aja, jangan ikut campur. Neng, apa kamu mau bayar uang tebusan? 10.000 tael perak. Meskipun keluarga Liu kita nggak bisa keluar sekaligus juga. Terus kalau gerombolannya ingkar janji. Gimana dong, Kin? Ayah ibu. Aku istri Su Hao. Dia kena musibah, aku nggak bisa diem aja. Kalaupun harus keluarin semua uang, aku tetap mau pergi nebusa. Yang penting suamiku balik dengan selamat, uang bisa dicari lagi. Kalau orangnya udah hilang, ya bener-bener hilang. Ya udah, lebih baik keluar uang biar hilang musibah. Su Hao udah bantu keluarga Liu berkali-kali, keluarga Liu nggak boleh tega. Ibu, aku sendiri yang akan negosiasi sama gerombolan. Mana bisa gitu? Kamu seorang cewek. Masuk ke sarang gerombolan, terlalu berbahaya. Cuma aku yang pergi sendiri baru bisa selesai. Kalau orang lain, aku nggak percaya. Ini nggak bisa ditunda, aku mulai siap-siap sekarang. Kak, aku temen. Nggak, kamu tinggal di rumah aja. Jangan keluyuran. Kalau aku kenapa-napa, kalian lapor ke polisi. Hahaha, udah deh. Ada surat dari pimpinan Gunung Niu Jiao, mereka udah culik Su Hao. Sekarang lihat aja gimana keluarga Liu. Bayar tebusan, keluarga Liu mau jual semua harta mereka. Kalau nggak serahin Su Hao, dia bakal mati. Tuan, dari dulu harusnya gitu. Biarkan keluarga Liu sombong selama ini. Pantas mereka dikasih. Betul. Apalagi si Su Hao itu cuma sampah yang nggak mau diambil sama keluarga Wan. Dia kira dirinya hebat. Berani-beraninya nganggep remeh aku. Dan juga barang Liu Mengyun ngehina aku.
Kalau nggak karena dia, bisnis toko minyak dan restoran keluarga Wan nggak bakal bubar. Sekarang urusan perjodohan sama keluarga Chow juga ditunda gara-gara dia. Dia juga dapat balasan. Si muka putih? Suratku udah dikirim. Kalau keluarga Liu nggak bayar uang tebusan, siap-siap aja jantung dan hatimu dikeluarin buat temen minum. Siapa yang suruh kalian lakuin ini? Apa keluarga Wan? Kami ini perampok gunung. Perampok gunung ya harus ngerampok rumah. Masih perlu alasan? Laporan, bos. Putri sulung keluarga Liu, Liu Mengyun, datang minta ketemu. Dia bawa berapa orang? Cuma dia sendiri. Wah, mantap ya. Sendirian aja berani datang ke gunung tanduk sapiku. Cewek ini berani banget. Suruh dia masuk. Ayo. Udah lama dengar Putri Liu adalah gadis tercantik di Kabupaten Wanliu. Ternyata bener nggak salah kabar. Nona, kamu datang buat tukar orang atau mau tinggal di sini sama aku? Aku bisa bikin kamu jadi istri kepala geng. Hahaha. Bos, aku datang buat tebus orang. Tolong bos lepas suamiku, Su Hao. Uang tebusannya mana? Ini cek 10.000 tael perak, 10.000 tael. Kamu pikir aku pengemis? Udah bilang 100.000 tael ya, 100.000 tael. Nggak boleh kurang sedikit pun. Kalau enggak, hari ini bukan cuma suamimu nggak bisa pergi, kamu juga nggak bisa pergi. 100.000 tael perak tunai. Di seluruh Kabupaten Wanliu, nggak ada yang bisa ngeluarin. Bang minta duit. Pastinya buat ngidupin para kru di gunung. Lagian bang punya duit. Juga susah beli barang. Maksudmu? Sisa utangnya, bakal gue ganti pakai makanan, minuman, daging, dan kebutuhan lain. Bang sama para kru bisa hidup enak tenang. Dan mulai sekarang, semua usaha keluarga Liu bakal gue kasih 30% ke bang. Biar bang bisa tenang tanpa khawatir. Sayang jangan. Untung keluarga Liu cuma 30%. Kalau dikasih ke mereka, keluarga Liu bakal habis. Diam kau, si ganteng. Bang bisa pikirin dulu. Kita lagi diburu polisi. Banyak duit, juga nggak bisa beli apa-apa. Ada keluarga Liu ngirim logistik. Itu paling untung. Tang. Gunung Niujao nguasain jalur dagang keluar masuk Wanliu. Kalau gue ingkar janji, Bang bis rampok rombongan Liu. Bunuh semua orang Liu, gue nggak bakal protes. Gue cewek lemah, berani datang sendirian ke markas. Bang jagoan sejati. Punya ratusan kru. Masa takut? Gua nggak penakut. Oke, ikut kata lo. Lo bawa si kakap ini pergi. Semua logistik dan kebutuhan. Dalam sebulan gue harus lihat. Kalau nggak, gue bunuh seluruh keluarga lo. Akhirnya balik juga. Sayang, kamu disarang perampok itu luar biasa berani. Pahlawan wanita. Gue terharu banget. Mas, yang penting mas selamat. Sayang udah nyelamatin gue, sekarang urusan selanjutnya serahin ke gue. Mau ngapain lo? Gue tahu, pasti keluarga Liu nggak bisa ngeluarin sebanyak itu. Lagi pula, kalau ketahuan dagang sama perampok. Kalau ada yang lapo, itu dosa berkhianat. Jadi, kita harus habisi gerombolan perampok ini, ambil balik peraknya, biar nggak ada masalah lagi. Kak, kamu mau gimana? Aku mau basmi perampok. Apa? Menantuku mau basmi perampok. Kita kan bukan pemerintah. Mana ada tenaga buat basmi perampok? Pak, mertua. Katanya kantor kabupaten bilang, kita boleh basmi sendiri kan? Ya udah, kita rekrut warga desa buat hancurin mereka. Kak, kamu nggak tahu, gerombolan perampok itu kejam banget. Lagi pula benteng mereka susah diserang. Kita paling banter, cuma bisa rekrut puluhan warga. Padahal perampoknya ratusan orang. Gimana mau lawan mereka? Puluhan orang udah cukup kok. Iya, ada aku juga. Aku satu bisa lawan 10. Jangan ikut campur deh. Pokoknya kalian percaya aja sama aku. Cuma butuh waktu sebulan. Pasti aku bisa taklukkan perampok ini. Ya udah, Su Hao. Urusan ini aku serahin ke kamu. Kak, apapun yang kamu perlu, bilang aja ke aku. Ini resep bubuk hitam dan cara bikinnya. Istriku, kamu suruh orang kepercayaan buat ini. Aku jamin bisa habisin perampok. Kita baru dapat kabar.
Keluarga Liu lagi rekrut warga desa. Katanya mau basmi perampok. Hahaha. Keluarga Liu mau basmi perampok? Hahaha. Liu Jixing emang udah pikun. Dia kan pedagang. Modal apa lawan perampok? Katanya soal ini. Dipimpin sama Su Hao. Makin bagus. Biar perampok bunuh dia. Nggak usah tangkap dia. Patahin 5 anggota badannya. Lihat dia masih bisa sombong apa nggak? Shi! Kepala suku Niu Jiaoshan. Dia jagoan yang bisa tangkap harimau hidup-hidup, bukan lawan buat Su Hao. Liu Jixing emang udah pikun. Gampen aku cuma mau bikin keluarga Liu bangkrut. Niu Dadao nggak mau bantu aku. Mau musnahin keluarga Liu. Sekarang malah begini. Aku cuma perlu nulis 1 surat. Dengan sifat gerombolan gunung itu. Pasti mereka mau musnahin seluruh keluarga Liu. Lapor, bos besar. Keluarga Wan kirim surat. Gua nggak bisa baca. Liu Xiucai. Lu lihat deh. Bos besar, kepala keluarga Wan bilang. Su Hao, menantu keluarga Liu, lagi rekrut pemuda desa. Mau serang lu, bos. Apa? Waktu itu gua udah lepasin dia masih berani balas dendam, dia punya berapa orang? Katanya 30 orang. Hahaha, gua di Gunung Niu Jiao punya 300 orang, 300 lawan 30. Gua bisa bikin dia keluar Perintahkan, semua saudara, jaga ketat buat gua. Kalau lihat Su Hao sama orang keluarga Liu, semuanya tangkap buat gua. Awak mau, ambil hati mereka buat teman minum. Ayah mertua, ibu mertua, istriku. Hari ini aku berangkat. Nggak sampai 5 hari, pasti bisa basmi gerombolan gunung. Menantu yang baik. Kamu hati-hati dalam segala hal. Suamiku, kamu harus jaga dirimu baik-baik ya. Jangan dipaksakan. Kak, tenang aja. Ada aku di sini. Pasti bakal bawa kakak ipar. Pulang dengan selamat. Kamu juga, jangan sok kuat. Selagi ada gunung hijau, nggak perlu khawatir nggak ada kayu bakar. Iya. Baiklah, kita berangkat sekarang. Siap. Suamiku, aku di rumah nunggu kamu. Kamu harus pulang dengan selamat. Tenang aja istriku, aku masih nunggu kamu, melahirkan bayi laki-laki gendut buat aku. Adik Su, kali ini aku sama kakak Jiang. Meski datang temani kamu, tapi aku ada yang harus aku bilang ke kamu. Kamu yang 30 orang ini, lawan 300 bandit di Gunung Niu Jiao. Kurang pintar banget sih. Kalau ada bahaya, kami berdua nggak bakal lama-lama. Tenang aja, Kak Lin. Lu lihat aja gua mainin. Beres. Kata ilmu perang. Kan, kalau 2 kali lipat, pecah mereka. Kalau 5 kali, serang. Kalau 10 kali, kepung. Normalnya buat rebut markas gunung tanduk sapi, butuh 3.000 tentara. Lu cuma punya 30 pemuda desa, mau kalahin musuh. Susah banget kayak naik ke langit. Perhatiin ya. Tuan muda, situasi markas udah gue selidiki habis. Bom petir juga udah siap. Bom petir itu apa? Ini bom yang dibuat dari mesiu hitam. 1 biji aja cukup buat hancurin gerbang. Apalagi 1 orang. Bahkan 100 orang kalau nyerbu. Bisa bikin mereka mati di tempat. Ada barang bagus gini juga. Wah, mesti gue lihat bener-bener nih. Semua pada dengerin. Siapin bom petir dan senjata. 3 orang 1 grup. Nyusup ke gunung. Nanti malam kita gerak. Siap. Hei, orang! Di luar ada apa? Bos besar, nggak baik. Musuh udah masuk. Berapa banyak ke? Nggak tahu. Mereka bisa sihir. Gerbang markas. Bikin semua saudara meledak mati. Gue nggak percaya. Ayo, ikut gue. Serang keluar. Yi, lempar lagi 1 bom petir ke dalam. Para bandit gunung di dalam. Rasain peluru mbak besar. Bom petir ini hebat banget. Kalau ada ratusan biji, nyerang kota juga nggak masalah. Sobat Su beneran orang jenius. Bom petir ini, aku Lin, belum pernah dengar. Saudara-saudara, serang. Dewa marah, meledak, banyak yang mati. Cepat lari, lari. Dari mana datang cewek? Cepat pergi. Hah? Ayo lawan. Yi, nggak nyangka kamu jago banget bela dirinya. Itu pasti. Guruku tuh maestro bela diri sejati. Aku murid paling favoritnya. Su Hao. Dasar kungkring, berani balik. Kenapa?
Nggak senang ya? Suhao, waktu itu gue lepasin kamu. Kamu lagi beruntung aja. Sekarang kamu rusakin markas gue, bunuh saudara-saudara gue. Hari ini gue pasti bakal cincang kamu jadi 8 potong, dibikin dendeng. Apa? Niu Dadao? Ah, gue tembak. Baru kamu diam. Yi, ini pasti bisa? Agak bahaya, tapi bisa diat. Oke, Yi, gue serahin ke lo. Jaga diri ya. Suhao! Dasar pengecut, cuma bisa sembunyi di belakang cewek doang. Oke, gue bunuh dulu si cewek ini. Nanti gue urus kamu. Kamu kira semua orang sebodoh kamu? Aku kan nggak bisa silat. Buat apa cari mati? Pak. Ampun dong. Kak Su, gue bantu tangkep satu orang. Semua tuan-tuan, minta ampun, minta ampun. Gue nggak mau mati, nggak mau. Liu Xiu Cai. Kamu yang ngasih ide ke bandit. Biar mereka ngerecokin gue. Nggak, Lenkins. Itu bosnya yang maksa gue. Gue dipaksa. Jadi gitu, kamu tahu banyak info ya? Kakak ipar suruh gue interogasi dia. Nggak usah. Kalian mau tahu apa? Gue bilang semua. Jadi gitu ya. Selama ini keluarga Wan yang ngasih, para perampok gunung nyediain perbekalan dan senjata. Dan kalian, bantu mereka buat lawan musuh. Iya, Beres-beres beras negara secara ilegal, Wan keluarga berani banget. Bupati nggak ngurus, tentu nggak ngurus. Bupati satu kelompok sama mereka. Bupati juga ikut. Bener-bener nggak ada aturan? Kak Lin. Kenapa Loe marah banget? Jujur sama Loe, Kak Su, jati diri gue adalah pengawas kerajaan. Nyelidiki pajak beras di Kabupaten Yunzhou. Gue menyamar, datang ke Wan Liu buat nyelidiki. Kebetulan ketemu kalian. Hari ini gue tahu. Pasti gue usut tuntas. Ternyata gitu, Neta. Kak Lin, saya warga biasa. Permisi, gak usah sungkan, Nemah. Su Hao, gue mau ambil stempel jabatan. Langsung menuju Wan Liu. Saksi-saksi dan bukti ini. Su Hao, lo harus jaga baik-baik. Nanti gue sidang. Tenang aja Kak Lin. Serahin sama gue. Mbak, Bapak, Ibu. Kami pulang. Kami menang besar. Gue juga dapat jasa besar. Cepet keluar puji gue. Nona 2, Mas, Tuan dan Nyonya serta Nona 1 nggak ada di rumah. Lalu mereka pergi kemana? Datang orang dari kantor bupati, bilang Nona 1 korupsi beras negara, mereka dimasukkan penjara. Katanya mau dieksekusi. Apa? Cepet antar kami ke sana. Yi, jangan buru-buru. Bapak Ibu, dan Mbak masuk penjara, gue bisa nggak buru-buru? Cendekiawan Liu dari New Jiaoshan bilang. Keluargawan sama bupati jual beras negara. Sekarang mereka pasti belum tahu. Kabarnya perampok udah dibasmi. Akhirnya mereka tangkap istri gue dan mertua. Ini artinya, mereka khawatir sama hal lain, makanya duluan nangkep. Kaipar, maksud Loe. Pak Bupati tahu kalau inspektur pengawas bakal datang buat selidiki kasus. Makanya mereka jadikan orang tuaku sama kakakku sebagai kambing hitam. Iya, gitu? Terus gimana dong? Kak Ipar, aku nggak mau mereka kenapa-napa. Yi, ini lencana yang dikasih Kak Jiang ke aku. Kamu naik kuda hitam itu, kebut-kebutan. Pergi ke markas Yunzhou, cari komandan militer Kak Jiang Feng minta bantuan. Aku kumpulin bukti, urus sana-sini. Pasti kita selamatin mereka. Aku berangkat sekarang. Wan Yan? Inspektur pengawas bakal tiba di Liukou County. Aku udah masukkan keluarga Liu ke penjara. Urusan lainnya, ya, kamu siapin ya. Pasti nggak ada celah. Tenang aja, Pak. Aku udah sogok pegawai gudang. Sama barang bukti yang kita asal kita ngotot, kalau keluarga Liu jual beras negara ilegal. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Bagus gitu. 3 hari lagi, aku bakal sidang kasus ini secara terbuka. Langsung hukum mati mereka. Dengan gini, meskipun inspektur datang, dia nggak bakal dapat bukti apapun. Pak Bupati bijaksana. Aku nggak baik berlama-lama di sini. Kalian jaga diri. Silakan, Pak.
Kalau dihitung waktu, si Su Hao itu pasti udah mati di Gunung Niu Zhao. Dia nggak tahu diri banget. Kalau dia mau jadi anjing aku masih bisa kasih dia nyawa. Udah. 3 hari lagi sidang di kantor bupati, kita sekeluarga pergi semua. Nonton gimana keluarga Liu hancur. Aku, Bupati Gu Qingge. Hari ini di sini, sidangkan kasus keluarga Liu tentang penjualan beras negara ilegal. Buka sidang. Serba-serbi hormat. 3 tersangka. Aku, Liu Jixing beserta isteri dan anak. Sembah, Pak Bupati. Liu Jixing. Kamu tahu salahmu, enggak? Maaf Pak Bupati, apa sih salahnya rakyat jelata kayak aku? Bersekongkol dengan petugas gudang, mencuri dan menjual beras pemerintah. Itu hukumannya mati. Pak, rakyat jelata kayak aku sama istri dan anak, nggak pernah ngelakuin hal kayak gitu. Ini fitnah doang. Omongan ketua keluarga Liu itu salah. Petugas gudang udah ngaku. Kamu masih mau ngeles? Wang Yan, aku nggak nyangka, kamu ternyata mau ngebunuh aku. Busuk banget dan jahat. Diam, hei, orang sini. Panggil tersangka Dongsan. Rakyat jelata Dongsan. Sembah, Tuan Besar. Dongsan. Kamu kenal orang-orang di sini, enggak? Kenal. Mereka itu keluarga Liu. Urusan kamu sekongkol sama mereka. Jual beras pemerintah. Akuin semuanya. Lapor, Tuan Besar. Nona besar keluarga Liu tiap bulan datang ke gudang pemerintah. Bawa surat cap resmi buat ambil barang. Aku sih curiga. Tapi nggak berani nolak. Wah, Liu Mengyun. Kamu berani bikin cap palsu. Curi beras pemerintah. Berani banget sih. Nggak masuk akal. Itu cuma perkataan dia doang. Nggak ada bukti. Siapa bilang nggak ada bukti? Pak Bupati, ini buku catatan keluarga Liu. Di sini jelas tercatat. Catatan keuangan keluarga Liu jual beras pemerintah. Juga tanda tangan asli Liu Mengyun. Buktinya kuat. Liu Mengyun, apalagi yang mau kamu bilang? Buku catatan bisa dipalsuin. Aku nggak pernah lihat buku ini. Masih berani ngeles? Saya udah bandingin. Tulisan di sini, ini tulisan tanganmu kan? Pemerintah kabupaten mengumumkan. Liu Jixing, Xia Zhen. Liu Mengyun, 3 orang. Bikin stempel palsu dan jual beras negara. Menurut hukum, harus dihukum mati hari ini juga. Pak Bupati, tetap. Aku nggak bersalah. Aku nggak bersalah. Diam, kasus ini udah selesai. Nggak adil banget. Nggak nyangka aku, Liu Jixing, bakal mati karena fitnah. Konyol banget, konyol banget. Bener-bener hakim goblok. Suamiku, adikku. Kalian jangan balik ya. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Keluarga majikannya dihukum mati. Ini, gimana dong? Keluarga Liu selalu jujur dan menepati janji. Seharusnya nggak gini. Pelan-pelan. Kita juga nggak tahu masalah dalamnya. Kata pepatah, rakyat jangan lawan pejabat. Menurutku, mereka berani sama orang yang nggak seharusnya ditantang. Keluarga Liu bikin celaka sendiri. Sayangnya, nggak ngikut si Su Hao dihukum mati bareng. Liu Jixing, Akhirnya aku nunggu hari ini. Kalian masih bengong ngapain? Bawa tahanan ke tempat eksekusi, langsung dieksekusi. Tunggu dulu. Pak Gu, lihat baik-baik. Ini stempel resmi dari inspektur. Aku, Gu Qinghe, Bupati Wan Liu. Inspektur, Kenapa inspektur datang pas banget? Ju Qinghe. Aku diperintah kerajaan menyelidiki kasus kekurangan beras negara di Wan Liu.
Lihat cara kamu menyelidiki. Nggak tahu benar salah, gini cara kamu jadi bupati. Aku nggak berani. Itu si Su Hao yang ngaco. Pak Lin, aku punya bukti. Cukup buktiin. Yang jual beras negara bukan keluarga Liu. Baik, serahkan. Pak Lin, Dongsan bilang, buku catatannya ada tanda tangan istriku. Menurutku, ini palsu banget sih. Omong kosong. Tanda tangan ini jelas-jelas dari dia. Pak Lin, silakan lihat buku catatannya. Tanda tangan di atas, memang nggak ada masalah. Tapi ada satu hal yang terlewat. Istriku biasa nulis pakai tangan kiri. Kalau nulis pakai tangan kiri, garis horizontal pasti kiri lebih tinggi, kanan lebih rendah. Tapi tanda tangan di buku catatan ini, garis horizontalnya kiri lebih rendah, kanan lebih tinggi. Itu artinya tanda tangan di buku ini bukan ditulis oleh istriku. Buku catatan pangan keluarga kami. Memang kiri lebih tinggi, kanan lebih rendah. Kamu cuma ngomong doang, nggak ada bukti. Harus dibuktikan. Hei, orang. Ambilkan kertas dan pena buat Liu Mengyun, suruh dia buktikan tulisannya di sini. Beneran pakai tangan kiri. Pak, Lin, masih ada bukti lain. Ini buku catatan transportasi gerobak kuda keluarga Liu. Dongsan fitnah keluarga Liu jual beli beras negara. Pasti berasnya diangkut pakai gerobak kuda. Tapi di buku ini, sama sekali nggak ada gerobak kuda ekstra. Kalau gitu, boleh tanya, gerobak kudanya, gimana keluarga Liu jual beli beras negara? Kuda, apa dihilangin pakai ilmu sihir? Tanda tangan tadi palsu, buku ini juga nggak ada catatan angkutan beras. Bilang, apa kamu benar-benar fitnah keluarga Liu? Tuan Hakim, tolong lihat sendiri. Yang aku bilang semuanya benar. Berani sekali kau, Dongsan. Buktinya sudah jelas, masih berani ngeles. Hei, orang, seret dia keluar, pukul dulu 80 rotan. Tuan, ampun. Iya keluarga Wan. Itu suruhan Tuan Wan. Omong kosong, aku nggak kenal kamu sama sekali. Jangan asal nuduh keluarga Wan. Yang kalau beneran keluarga Wan, itu keterlaluan banget. Sampai mau bikin keluarga Liu hancur. Pak Lin. Menurutku ini Dongsan sendiri yang korupsi, gagal fitnah keluarga Liu. Sekarang malah mau fitnah keluarga Wan. Betul-betul. Pak Lin, gitu loh. Tahan mereka berdua. Sampai sekarang masih mau berkilah. Pak Lin. Semuanya, sebenarnya yang jual gelap beras pemerintah, nggak cuma keluarga Wan. Tapi juga bupati kita, Ku Qingqi. Su Hao Hao, kamu berani fitnah pejabat pemerintah? Sungguh pantas mati. Su Hao, kamu benar-benar gila. Pak Lin, jangan percaya omong kosongnya. Pak Lin, si Su Hao ini karena dulu diusir dari keluarga Wan. Dia dendam, jadi asal-asalan menjeblak fitnah. Mohon Pak bisa lihat dengan bijak. Fitnah? Aku punya saksi. Bawa saksi. Kamu siapa? Sebut namamu, kan? Pak, namaku Liu Cai. Aku jadi bandit di Gunung Niujao. Keluarga Wan. Pak Gu sama bandit berkongsi jual gelap beras pemerintah. Juga bunuh orang, culik. Aku punya catatan dokumen. Kakakmu asal nuduh. Wan Yan, kamu masih mau berkilah. Biar aku kasih tahu. Bandit, Gunung Niujao, semua udah aku basmi. Saksi dan barang bukti. Enggak mungkin. Mana mungkin kamu basmi bandit? Mereka lebih dari 300 orang. Kamu cuma 30. Gimana caranya? Itu nggak usah kamu pikirin. Soal basmi bandit. Aku juga ikut serta. Apa yang dikatakan Su Hao semuanya benar. Fang Yan, Ku Qinghe. Kalian berdua konspirasi, jual gelap beras pemerintah, bunuh orang, rampok, membiarkan bandit, dosanya pantas dihukum mati. Gimana? Gimana bisa? 300 bandit. Bisa dibasmi sama 30 pasukannya. Pak, cari jalan dong. Pak, aku nggak mau mati. Tolong aku. Kasusnya dibalik. Aku emang nggak salah lihat menantu ini. Beneran dibalik kasusnya. Mas,
Ternyata begini. Keluarga Wan dan Bupati Gu ini benar-benar lebih kejam dari binatang. Nipu rakyat, malah balik nuduh. Semua pantas mati. Aku bilang juga bos, nggak ada masalah. Hukum pelaku kejahatan berat. Betul, bener banget. Wan Yan, Gu Qingke. Dan Dong San, kalian para penjahat. Kalian tahu salah. Kalian tahu salah. Tahu salah apa sih? Contoh sama Aku nggak bersalah, kamu pura-pura jadi inspektur, pantas mati. Penjaga! Lemparkan si palsu ini ke penjara, coba siapa yang berani. aku Komandan Militer Kamp Yunjo, Jiang Feng. Atas perintah Tuan Inspektur. Tangkap penjahat. Yang lawan, bunuh habis. Dia kenal sama Komandan Militer. Habislah, semuanya habis. Kenapa? Kok bisa begini? Su Hao, itu kamu? Kamu bunuh seluruh keluargaku. Kamu sendiri yang cari celaka, nggak bisa selamat. Keluarga Wan dan Gu Qingge kong kali kong. Jual beras negara ilegal, main-mainin nyawa orang, berkomplot sama gerombolan, fitnah dan jebak, kejahatan besar banget. Aku putuskan vonis. Tangkap Gu Qinghe bawa ke ibu kota diadili. Tersangka utama keluarga Wan, Wan Yan, Hiting, Wan Xiu, dan lainnya, hukum mati sekarang. Semua kaki tangan lainnya masukkan ke sel mati. Tunggu keputusan. Hahaha. Liu Jixing, aku kalah? Kamu cari mantu laki yang bagus ya? Enggak, jangan. Su Hao, tolong aku. Aku nggak mau mati. Aku salah. Kumohon maafin aku, ya? Kalau tahu hari ini, menyesal? Kenapa dulu begitu? Su Hao, aku mau jadi istri mudamu. Bukan jadi pembantumu, aku mau layanin kamu. Kumohon tolong bicarain buat aku. Su Hao, kamu mati nggak wajar. Aku kutuk kamu. Seret dia pergi, keluarga Wan dihukum pancung semua. Pantas saja dapat balasan, hidup emang nggak ada yang pasti. Kalau keluarga Liu nggak punya, mantu Su Hao ini, yang mati ya mereka. Kak Ipar benar-benar dewa. Kalau nggak ada dia, kita semua bakal mati. Keluarga Liu ini mana cari mantu? Ini mah mantu emas banget. Mulai sekarang, kota Wan Liu ini, keluarga Liu bakal jadi yang paling berkuasa sendiri. Untung Su Hao itu statusnya pedagang, nggak bisa ikut ujian jadi pejabat. Kalau nggak, dengan hubungan dia sama dua pejabat ini, masa depan siapa yang berani ganggu dia? Mulai sekarang jangan ada yang berani ganggu Su Hao. Ayo kita pergi. Perkara udah selesai, sidang selesai. Udah, kalian berdua jangan ribut lagi. Akhirnya pulang. Beberapa hari ini kayak mimpi. Iya nih. Kalau nggak ada Su Hao, keluarga kita ini udah di alam baka. Mas, aku Nggak usah diomongin. Aku ngerti kok. juga punya jasa besar. Kamu, cewek ini, udah dewasa sekarang. Mas, kamu sebenarnya gimana caranya habisin para bandit gunung itu? Pakai Mesio. Mesyu, Mesio nggak cuma bisa habisin musuh, tapi juga punya kegunaan lain. Sekarang biar kalian lihat. Kak Ipar mau ledakin kita. Ngomong apa sih? Kalian lihat langit. Hitung mundur 3. 3, 2, cantik banget. Indah banget. Selamat dari maut. Ini rayain. Kelahiran baru, keluarga Liu kita. Mas, aku mau. Kita harus adain pernikahan lagi. Aku mau nikah sama kamu dengan meriah, biar semua orang tahu. Oke,
Kak Ipa, Kok masuk nggak ketuk pintu dulu, Kak? Ada kabar buruk banget. Paman Diyunjo meninggal dunia. Bos-bos kirim surat bareng. Minta kamu datang ambil alih. Apa? Paman kan sehat terus. Sayang, kamu mau ke Yunjo? Bisnis keluarga kami yang besar. Semua ada di Yunju. Bisnis selama ini diurus paman. Dia tiba-tiba meninggal. Nggak tahu ada apa. Kalau aku nggak pergi, bisnis di sana kayaknya bakal berhenti. Kalau gitu kita pergi bareng. Tapi pernikahan kita, Pernikahan bisa diulang nanti. Urusan penting nggak boleh ditunda. ya udah, gitu aja. Catatan. Kamu buru-buru apa sih? tentu aku mau ikut kalian dong. Tak boleh. Kakak Ipa, Pasti setuju kan? Aku bisa lindungi kalian. Ya udah, ya udah. Ayo pergi bareng. Yunjo. Entah apa lagi yang menunggu aku. Selagi ada suami, aku nggak perlu khawatir.